Wanita ini diikat di atas meja kaca. Dia terus memberontak, menatap pria di depannya dengan ketakutan. Di tangannya pria itu memegang sebuah botol obat. Dia ingin wanita ini memakan semuanya. Dia menuangkan obat dengan satu tangannya, dan tangan lain memegang mulut si wanita. Wanita terus memberontak. Ketika sebagian obat telah masuk ke mulutnya, tiba-tiba jam alarm berbunyi. Kebetulan jam itu memukul botol obat di tangan pria itu. Si pria mematahkan jam alarm itu. Kemudian dengan pisau disayat seperti orang gila. Bahkan setelah jam itu jatuh dan hancur dia masih tidak berhenti, terus menginjak-injak jam itu. Wanita bernama Ling ini segera memuntahkan obat di mulutnya, lalu dengan cepat melepaskan ikatannya. Kemudian dia melihat botol pembasmi serangga di sampingnya. Dia berusaha mengulurkan tangannya. Pria itu merangkak di tanah dan mengambil obatnya. Ling akhirnya berhasil mendapatkan botol itu. Pria yang baru bangkit berdiri langsung disemprot. Seketika dia merasakan sakit di matanya, lalu berbaring di tanah dan berguling. Ling akhirnya bisa melepaskan ikatannya. Saat akan kabur, pria itu menarik bajunya. Ling berusaha berlari. Pakaiannya bahkan robek. Dia ketakutan dan jongkok di sudut dinding. Saat akan berlari keluar, pria itu mendobrak pintu. Ling pun segera berlari ke lantai atas. Sayangnya pria itu memegang kakinya, lalu dengan sekuat tenaga menariknya. Ling pun terjatuh dari tangga, kemudian diserat ke bawah. Dengan kakinya, Ling menendangnya. Ling berbalik dan berlari ke kamar, lalu menjepit tangan Asun dengan pintu. Pria itu menerobos masuk dan mencekiknya. Ling yang dicekik sepertinya mulai kehilangan nafas. Saat itu juga, patung dewa di rak buku terjatuh, dan kebetulan jatuh di atas kepala si pria. Seketika pria itu pun pingsan karena terbentur. Sampai ketika Ling sadar, dia melihat patung aneh di depannya. Dia lalu bangkit dan berlari keluar, sampai ke jalanan. Sambil berlari, dia berteriak minta tolong. Tapi di malam hari, jalan ini sepi. Bahkan tidak ada satu orang pun di jalan. Ling berhenti karena kelelahan. Kelihatannya dia akan pingsan. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Ternyata itu adalah seorang polisi. Ling berkata ada seorang pria psikopat ingin membunuhnya. Pria itu pingsan dan ada di ruang belajar di rumah. Kebetulan dia adalah seorang buronan. Polisi segera mendatangi rumah Ling. Namun dia tidak menemukan siapapun di ruangan itu. Polisi merasa buronan itu pasti kabur dari jendela. Polisi lalu melompat keluar dan mengejarnya, meninggalkan Ling yang ketakutan. Setelah polisi masuk ke dalam hutan, Ling melihat ke bawah dan terkejut. Di bawah tirai jendela ada sepasang sepatu. Tanpa mengeluarkan suara, Ling perlahan melangkah ke belakang, mengambil tongkat bisbol, mendekati tirai, lalu dengan tongkat itu memukul tirai. Tapi Ling merasa ada yang aneh. Dia mencoba membuka tirai. Ternyata itu hanya sepasang sepatu. Kelihatannya ini jebakan si pria psikopat itu. Ling melangkah mundur. Tiba-tiba guntur dan kilat. Melalui kilatan Ling dapat melihat dengan jelas. Pria itu ada di belakangnya. Dia juga merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Keringatnya terus mengalir turun. Ketika Ling berbalik, pria itu langsung mencekiknya. Ling memukul perutnya dengan tongkat itu. Namun dia malah dipukul dan terjatuh ke tanah. Dan tidak sadarkan diri. Melihat wanita ini pingsan, pria ini mengambil botol obat lagi, memasukkan obat ke dalam mulutnya. Tidak heran pria ini sakit jiwa. Apakah ini yang biasa dilakukan seorang pria? Setelah beberapa saat wanita itu bangun lagi. Dia meraih tongkat bisbol, tapi ditendang oleh pria itu. Ling berusaha meraih botol pembasmi serangga. Tanpa sengaja botol itu semakin menjauh. Kemudian wanita itu menyentuh alat setrum, menyetrum pria itu, dan membuat si psikopat ini terpental. Ketika Ling akan kabur, tanpa sengaja kakinya menginjak botol obat, sehingga terjatuh pelukan pria itu. Pria itu lalu menarik rambut Ling. Ling sekali lagi menyetrumnya, kemudian berdiri dan berlari keluar. Melihat ada seseorang di balik pintu, Ling kaget menutup matanya dan langsung menyetrumnya. Ketika dia membuka matanya kembali, ternyata orang yang disetrum adalah si polisi. Ling segera memapah polisi itu. Saat itu pria gila itu membawa pisau dan mengejar ke bawah. Tepat ketika dia akan mengambil pistol di lantai, Ling sekali lagi menyetrumnya. Pria yang disetrum terjatuh di sofa. Ling terus menekan alat itu, tapi ternyata baterainya habis. Seketika Ling mendapatkan sebuah pukulan keras, menabrak ke dinding dan tidak sadarkan diri. Saat pria gila baru saja ingin mengambil